Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 29 September 2021. Pada edisi ini kita akan ngebahas recapitulation dari pergerakan IHSG dan indeks-indeksnya pada perdagangan kemarin tanggal 28 September 2021. Dan kira-kira emiten apa sih yang menarik untuk dilihat nih untuk dimasukkan watchlist pada perdagangan hari ini tanggal 29 September 2021. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, gak usah malu-malu, komen aja di bawah. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 29 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian IHSG yang tergambar dalam composite itu terkoreksi lumayan cukup jauh sih, minus 0,15%. Ini tidak terlepas dari LQ45 minus 0,16%, OMPA 100 minus 0,12%, IDX 30 minus 0,18%. Sedangkan untuk yang hijau ada Jakarta Islamic Index dan ISI. Lagi-lagi beberapa waktu ini ya, kalau misalkan composite merah, JII dan ISI itu hijau royo. Mungkin nanti kita bisa bedah nih. Kira-kira emiten apa sih yang mendongkrak JII dan ISI? Apa sih backbone dari JII sama ISI? Nanti kita lihat ya. Next-nya mungkin. Dan ini adalah top gainers dan top loser pada perdagangan hari ini. Top gainers ada VRNA, BOS, Bumi, Indi, dan Seger. Sedangkan top loser ada Cesis, Tefas, INCF, SDRA, dan TRJA. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari. Ini adalah pergerakannya dari sesi awal buka. Dia menutup gap, dia mencoba menutup gap, dan akhirnya dia akan mencoba menutup gap. Pada akhir ini dia pada akhir sesi, pada sesi kedua itu mendapatkan volume. Jadi bisa potensinya naik ke atas atau dia mengikuti range ini nih. Jadi ada dua. Kalau dia pun mantul, dia akan mantul ke sini dan balik lagi ke atas. Ataupun dia bisa mengikuti range ini. Jadi akan bergerak ke area sini. Jadi turun, naik gitu. Itu adalah perdagangan IHSG pada hari ini tanggal 29 September 2021. Ini tidak terlepas dari bentuk candle-nya, ini masih memungkinkan strong uptrend. Artinya dia ngebentuk uptrend untuk mencoba membuka gap pada perdagangan hari ini tanggal 29 September 2021. Adapun koreksi dari sepanjang awal ada perlawanan naik kemudian turun, itu tidak terlepas kalau kenaikannya itu sendiri terjaga pada awal-awalnya. Ini lihat nih, awal-awalnya terjaga kan sampai kurang lebih jam 10, jam 11 mulai glosor turun. Itu terbantu karena emiten-emiten batu bara itu mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan harga batu bara per barrelnya itu sama dengan harga di tahun 2008. Bayangkan, harganya itu sama dengan 13 tahun yang lalu kurang lebih. Ini menjadi salah satu kabar bahagia untuk emiten-emiten batu bara. Kenapa harga batu bara itu bisa naik? Ini tidak terlepas dari harga gas yang semakin tinggi sehingga industri-industri itu mulai beralih untuk tenaga pembangkitnya beralih kembali ke batu bara atau coal. Dan ini menjadi surga tersendiri bagi emiten-emiten batu bara khususnya ya. Dan esok pun kemungkinan masih akan batu bara manggungnya cukup tinggi gitu. Dan ini adalah top net foreign buys dan top net foreign sell. Buys ada Adro, Pura, Buka, LPKR, dan Indi. Sedangkan top net foreign sell ada BAB, Bumi, BWPT, BBRI, dan SMMT.
Berikutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Jadi Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami penutupan. Yaitu ada beberapa yang gue pilih yang menurut gue cukup menarik. Yaitu yang pertama, perluas pasar, global sukses, gandeng Jababeka Infrastructures. Berita dari investor.id, PT Global Success Solution, Rans, bukan Rans Entertainment ya, itu punya Raffi Ahmad, beda-beda. Telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan anak usaha PT Jababeka Kija, yakni PT Jababeka Infrastruktur. Kerjasama ini bertujuan untuk perluasan pasar ERP perseroan. Ini menjadi salah satu kabar positif. Kenapa kabar positif? Karena terjadi perluasan pasar, artinya di sini ekspansi, di mana kalau ekspansi berarti tujuan goals-nya itu adalah penambahan pendapatan. Pendapatan berarti pendapatan labanya meningkat. Itu runtutan panjangnya. Tapi secara singkatnya ini adalah sentimen positif yang dibentuk oleh pasar terhadap emiten Rans. Berita kedua, Wika Industri dan Konstruksi kuasai 100% saham Wika Manufaktur. Berita dari iPodnews.com, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Wikon memutuskan untuk mengambil alih seluruh kepemilikan PT Gels Telecommunication Indo yang ada di PT Wijaya Karya Industri Manufaktur WIMA. Sehingga saat ini Wikon menguasai 100% saham WIMA. Apakah ini kabar baik? Gue pribadi saat seseorang atau satu manajemen membuyback lagi sahamnya menjadi 100% kepemilikan, pasti ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Dan biasanya tujuannya itu pasti ke arah positif. Kenapa seperti itu? Karena logikanya manajemen gak akan mau rugi dengan dia nge-buyback saham tersebut. Pasti dia udah kalkulit biar tetap meraih cuan. Artinya di sini permodalannya sudah baik gitu. Itu sentimen positif yang dibentuk ya. Artinya Wika untuk perdagangan hari ini pun bisa untuk manggung dengan cukup berita ini. Berita ketiga. Grab dikabarkan incar BRI Agro. Ini komen dari BRI. Berambil dari kompas.com. Beredar informasi perusahaan holding Grab tengah membidik bank lokal dalam mengembangkan bisnis keuangan di Indonesia. Artinya di sini tengah membidik, cuma isu ya, isu yang disebar. Isu, bukan fact, isu. Nama PT Bank BRI Agroniaga, Agro, disebut-sebut sebagai bank yang tengah dijajaki dalam kerjasama potensial. Dengan kata-kata itu aja udah cukup untuk Agro manggung pada perdagangan hari ini. Isu positif yang dibentuk, sentimen positif yang dibentuk. Selanjutnya, bursa sore, krisis listrik China tekan pasar regional. Laju IHSG tersumbat. Itu menjadi penyebab salah satunya perdagangan kemarin tanggal 28 September 2021 mengalami koreksi. Dan ini potensi koreksinya pun cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Adapun kalau misalkan membentuk gap naik, lalu pada awal-awal pada mungkin setelah jam 10 jam 11 atau di sesi kedua itu mulai glosor turun untuk menutup gap tadi gitu. Lalu berita yang keempat adalah PPKM Singapura ketat lagi. Dolarnya anjlok 3 hari beruntun. Berita dari CNBC Indonesia, nilai tukar dolar Singapura melemah 3 hari beruntun melawan rupiah pada perdagangan Selasa 28 September 2021. Setelah perbatasan sosial kembali diketatkan, kasus penyakit akibat virus COVID-19 yang terus menanjak dan memecahkan rekor tertinggi membuat pembatasan sosial kembali berlaku. Ini menjadi salah satu kabar buruk untuk tetangga. Kabar buruk tetangga tentunya adalah kabar buruk untuk Indonesia. Why? Karena Singapura bertetangga percis dengan Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia. Ini adalah sentimen negatif yang akan dibentuk oleh pasar akibat ketakutan akan terjadinya gelombang ketiga. Memang sekarang isunya adalah mulai dibuka kembali musik, panggung-panggung musik dan hiburan lainnya. Tetapi
Jika Indonesia terlena, jika rakyat-rakyatnya terlena dan tetap berkerumun gitu, berkerumun tidak mematuhi protokol, maka gelombang ketiga itu benar-benar bisa aja terjadi. Singapura orangnya yang sangat disiplin aja ya, itu terkena kembali badainya, kenaikan kembali, diketatkan kembali. Jangan sampai Indonesia yang sudah kemarin gelombang kedua ya, PSBB, lalu PPKM level 4, level 3, segala macamnya, itu kembali melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang berdampak adalah golongan menengah ke bawah. Berita dari Kemenaker ya, Kemenaker bahwa dampak dari pandemik ini pada PPKM ini kurang lebih 200 orang akan kehilangan, potensi kehilangan dari tenaga kerjanya atau potensi untuk menjadi nganggur. Artinya beban negara lebih besar lagi. Oleh karena itu, harapan gue dimanapun teman-teman berada, sahabat UPSM berada, kalau nonton video ini, tetap patuhi protokol, kurangi mobilitas. Kalau nggak ada kepentingan kemana-mana, stay di rumah aja, pantengin laptop aja, lebih seru laptop dan lebih aman dibandingkan lu pergi keluar gitu. Jika tidak berkepentingan yang banget lah. Dan untuk anak muda, daripada lu ngabisin duit di mall, ya, mendingan lu main saham deh, lu trading di saham. Itu lebih menjanjikan gitu. Kalau lu dapat untung baru lu jajanin di mall, it's okay gitu. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, ya. Lanjut. Inilah review rekom emiten tanggal 28 September ya, 28 September 2021. Secara overall outstanding semua empat-empatnya, ada Wins, SBEP, Bumi, Raja. Semua sesuai dengan trading plan, khususnya Bumi mengalami kenaikan hingga 21%. Sedangkan Raja mengalami kenaikan 5%. Ini menjadi kabar bahagia untuk teman-teman semua yang mengikuti trading plan gua, happy cuan ya. Dan bagi yang belum, jangan pesimis, jangan gusar, karena setelah ini gua akan merekomendasi emiten-emiten yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini tanggal 29 September 2021. Apa aja itu? Yang pertama adalah Vico. Sebelum itu di sini gua pakai dua indikator, yaitu adalah indikator Aeron dan indikator Chaikin Oscillator. Indikator Aeron itu mirip-mirip dengan yang namanya indikator moving average, sedangkan oscillator mirip-mirip dengan indikator RSI atau stokastik. Indikator Aeron ini ada dua warna ya. Ini ada dua warna, yaitu adalah ada dua warna, yaitu pertama adalah warna coklat dan yang kedua adalah warna biru. Jika mengarah ke utara, jika warna coklat ini mengarah ke utara, warna coklat ya, kayak ini nih, ini mengarah ke utara, maka itu menandakan bahwa potensi koreksi lebih tinggi atau yang disebut sebagai Aeron downtrend. Sedangkan kalau misalkan warna birunya yang di utara, ini nih warna biru yang di utara, ini warna biru. Jika birunya yang di utara, itu menandakan yang namanya potensi uptrend atau yang disebut dengan yang istilahnya Aeron uptrend. Jika kondisinya seperti ini mengarah ke bawah, artinya dia akan mengalami koreksi dulu pada awal sesi nanti, gitu. Tetapi masih ada sentimen positif yang dibentuk. Why? Karena kita melihat dari Chaikin Oscillator. Ini adalah garis tengah. 0 ini adalah garis tengah. Wilayah selatan itu menandakan bahwa hopeless atau terjadi sentimen negatif terhadap suatu emiten tersebut. Sedangkan wilayah utara di sini itu adalah sentimen positif. Artinya mudahnya kalau di atas 0 itu adalah sentimen positif, kalau di bawah 0 adalah sentimen negatif. Itu mudahnya kayak gitu ya. Simple kan? Simple. Oke? Jadi untuk hal itu kita bisa lihat di sini Vico beli di 159 163, cut loss di 155, jual di 182 sampai 187. Kemungkinan naik di 57,63%. Yang kedua di BWPT, lihat sentimennya ya. Sentimennya tinggi sekali, sentimennya tinggi, artinya dia masih potensi naik tinggi pada awal sesi nanti di BWPT.
Walaupun di sininya tidak mendukung, artinya akan naik, tapi kecenderungan sepanjang hari adalah turun. Jadi potensi naik masih ada, gitu. Jadi pada awal sesi adalah naik, kemudian bisa menjadi glosor, gitu. Artinya potensinya juga high risk. But nih, lihat di sini. Tapi di sini kita bisa menentukan trading plan seperti ini untuk ngambil-ngambil. Ingat, trading harian adalah scalping atau scalper atau copet. Buy di 75 sampai 77, cut loss di 72, jual di 80 sampai 81. Kemungkinan naik pada perdagangan hari ini sebesar 50,86%. Selanjutnya adalah Wika. Wika karena sesuai dengan berita tadi, bisa-bisa dia membentuk gap. Hal ini tergambar dari ini. Nah, Aaron uptrend yang terbentuk warna biru. Walaupun sentimennya adalah negatif, tapi dia mendekati nol nih, tipis di nolnya. Jadi dia masih ada potensi naik ke atas pada perdagangan. Awal sesi bisa naik, kemungkinan turun dan juga turun gitu. Tapi kemungkinan akan kecenderungan positif pada perdagangan hari ini 29 September 2021. Di mana kemungkinan naiknya pun tinggi, sekitar 60,48%. Jadi cukup tinggi untuk naik pada perdagangan hari ini. Beli, buy 1170 sampai 175, cut loss di 1160, jual di 1190 sampai 1195. Dan yang terakhir tentunya nggak boleh kita lewatkan, yaitu adalah sentimen dari batubara itu sendiri. Salah satunya adalah emiten PTBA. Dalam 5 hari dia membentuk candle nih. Dalam 5 hari dia membentuk candle hijau, naik terus. Ini tergambar dari sentimen yang terbentuk adalah sentimen positif. Walaupun ininya biru turun, sedangkan ini Aaron downtrendnya naik. Artinya di sini ada potensi untuk koreksi dulu sebelum mengalami kenaikan. Itu untuk PTBA. Jadi buy-nya itu di 2600 sampai 2610. Cut loss di 2585, jual di 2670 sampai 2680, dan kemungkinan naik di 49,60%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan sebaik mungkin. Trading plan-nya silakan disiplin. Jangan ngadi-ngadi, jangan greedy, jangan gak disiplin pada perdagangan atau untuk trading harian. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.